Kana Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ma indahu ilm wa kana sababu talabihi lil ilmi annahu khataba bint Al-Habib Muhammad bin Qutban faqala lahu la uzawwiju ibnati ala rajulin amiyyin wal Habib Muhammad hadha ma takallam wa maqsuduhu at-ta'yir bal maqsuduhu tanshitu lahu li talibil ilmi falamma sami'a hadha al-maqalah Al-Habib Muhammad Al-Habsyi dhahaba wa talaba al-ilma fa akhadha kathiran min al-ulum min at-tafsir wal hadith wal fiqh wal ilm al-adab wa ghayri dhalik wa balagha mablaghan 'aziman fil ilmi hatta sara muftiyan fil Hijaz wa akhadha anhu Al-Habib Muhammad bin Qutban ilmal alah. Dikisahkan dalam kitab Faid al-Makhtara bab yang kelima bagaimana tentang ijtihadnya para ulama-ulama kita di saat menuntut ilmu. Dikisahkan di saat Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini bapak atau abah dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu pengarang kitab Maulid Sebetullah. Jadi abahnya Habib Ali. Jadi waktu itu di saat Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi masih tidak memiliki keilmuan yang luas, ya, masih pas-pasan. Kemudian di saat itu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi suatu hari ingin menghitbah atau meminta putri dari Al-Habib Muhammad bin Qutban. Dan di saat Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini meminta putri dari Al-Habib Muhammad bin Qutban, Habib Muhammad bin Qutban ini berkata, faqala lahu, berkata kepada Al-Habib Muhammad bin Husain ini, la uzawwiju ibnati ala rajulin amiyyin. Katanya Habib Muhammad bin Qutban, aku tidak akan menikahkan putriku, anakku, yaitu dengan laki-laki yang tidak berilmu atau yang bodoh. Katanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, aku tidak akan menikahkan anakku ini kepada laki-laki yang tidak berilmu. Katanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena apa? Kalau kita tilik di saat sertijab, jadi bahasanya sertijab. Tahu sertijab? Sertijab itu tidak pernah ikut rapat. Sertijab itu serah terima jabatan. Bahasanya seperti itu. Kalau sudah anak perempuan itu dinikahkan, otomatis kan sertijab ini sudah serah terima jabatan. Jabatan sebagai wali. Walinya ini diserahkan kepada calon menantunya ini. Ya, intinya kan sertijab, ya, serah terima jabatan. Lah, Habib Muhammad bin Al-Habib Muhammad bin Qutban tidak semudah itu memberikan tanggung jawab akhiratnya kepada laki-laki yang sembarangan. Ini urusan akhiratnya, masa mau dikasihkan kepada laki-laki yang tidak paham agama? Wah, ini bahaya ini, ya. Karena tanggung jawab akhiratnya yang awalnya kepada bapaknya ini sudah diserahkan kepada laki-laki ini. Lah, Habib Muhammad bin Qutban tidak semena-mena itu. Adanya. Ini kalau tak kasihkan kepada laki-laki yang sembarangan, gimana tanggung jawabnya? Ya, fi ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Tanggung jawabnya, ya, jaga keluarga anak dari api neraka sudah lepas. Diberikan jabatan itu, tanggung jawab itu kepada calon menantunya. Akhirnya Habib Muhammad, aku tidak akan menikahkan anakku kepada laki-laki yang bodoh, katanya Habib Muhammad Al-Habsyi. Akan tapi di kalimat tersebut, wal Habib Muhammad hadza ma takallam maqsuduhu at-ta'yir bal maqsuduhu tanshitu lahu li talibil ilmi. Jadi tujuannya Habib Muhammad ini membicarakan bahwasanya
putrinya tidak akan diberikan kepada laki-laki yang bodoh, ini bukan menjelekkan atau menurunkan harga dirinya, bukan. Ya, bukan mengejek lah, bukan mengejek kepada Habib Muhammad Al-Habsyi ini, bukan. Akan tapi tujuannya yaitu dengan maksud agar memotivasi, agar memberikan maksud bahwasanya calon menantunya ini untuk semangat mencari ilmu, gitu, dengan tujuan seperti itu. Jadi biar tambah semangat menantunya ini, calon menantunya ini untuk mencari ilmu. Jadi diberikan kalimat ndak kayak anakku ini ndak. Paduh bahaya ndak kayak kamu bodoh. Ya gasnya gitu. Hanya dengan kalimatnya calon mertuanya itu begitu, akhirnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini, mak aku ditantang. Nah bahasanya seperti itu kalau yang gentle ya. Kalau gentle, wah aku mau ditantang ini. Kemudian falamma sami'a hadzal maqala al-Habib Muhammad Al-Habsyi, di saat mendengarkan kalimat Al-Habib Muhammad bin Qutban ini, ya, Habib Muhammad Al-Habsyi ini dzahaba wa talaba al-ilma, kemudian langsung bergegas mencari ilmu. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi langsung bergegas mencari ilmu di saat bahasanya meminta anaknya seorang sudah ditolak, ya, ditolak pertama kalinya ditolak. Ya aku ndak takekno anakku lek kon iki sik durung berilmu, gitu. Ndak takekno anakku iki wong bodoh, ndak. Akhirnya dengan kalimat seperti itu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi semangat langsung berangkat ke suatu daerah untuk mencari ilmu. Fa akhadha katsiran min al-ulum, min at-tafsir wal hadits wal fiqh wal ulum al-adab wa ghairi dzalik. Untuk tujuan apa? Langsung bergegas Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini ke suatu daerah, yaitu untuk mencari ilmu. Di antaranya ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, ilmu adabnya, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Wa balagha mablaghan 'aziman fil ilm hatta shara muftiyan fil Hijaz. Kemudian dengan semangatnya, dengan tingkat ketinggiannya dalam ijtihadnya untuk mencari ilmu, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini hatta shara muftiyan fil Hijaz, sampai menjadi seorang mufti di daerah Hijaz. Ya, dengan semangatnya mencari ilmu, ya, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini karena mendapatkan mendapatkan dorongan, ya, motivasi dari calon mertuanya ini, karena ingin meminta anaknya, karena ditolak, karena katanya bapaknya, aku tidak akan mengasihkan anak atau putriku kepada orang yang bodoh, katanya Habib Muhammad bin Qutban. Akhirnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi memotivasi, dapat motivasi dari kalimat beliau, sampai Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini pergi ke suatu daerah di negeri Hijaz, yaitu untuk mencari ilmu. Mencari ilmu sampai saking semangatnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini hingga menjadi mufti. Mufti itu tokoh di antara tokoh-tokoh yang paling ditokohkan di daerah ini, sampai bisa mengeluarkan fatwa. Itu mufti di Hijaz. Hijaz ini tidak sembarangan orang bisa menjadi mufti di Hijaz. Hijaz ini di antaranya Hijaz ini kalau bahasa sekarang ini kan Saudi, ya. Tapi kalau kita melihat sejarah, Hijaz ini meliputi Saudi, Madinah, Mesir, di antara lainnya juga banyak. Jadi dan memang di antara Hijaz ini orangnya top semua. Di antara meliputi Mekah, Saudi, Mesir, Madinah, sampai Mesir ini terkenal ahli ilmu di situ. Ya. Pusatnya ilmunya Mesir, yang terkenal Jamiatul Azhar, kampus, ya, kampus Al-Azhar terkenal karena kampus yang pertama kali, kampus agama pertama kali, kampus Al-Azhar itu berdiri di zaman dinasti Fatimiyah dulu. Jadi terkenal kalau sudah lulusan Mesir, ini ya,
Ibaratkan seperti itu. Sampai Habib Muhammad ini menjadi mufti di Hijaz, saking semangatnya mencari ilmu. Ya. Wa akhadha anhu al-Habib Muhammad bin Qutban ilma'ala, sampai mertuanya itu, ya, mertuanya Habib Muhammad bin Qutban itu akhirnya mencari ilmu atau menuntut ilmu kepada menantunya ini, yaitu diriwayatkan hingga belajar ilmu alat kepada Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Itu baliknya ya. Yang awalnya menantunya ini dikasih motivasi agar semangat untuk mencari ilmu, ya, di saat mau meminta anaknya itu, sampai akhirnya kebalik, ya, kebalik sampai akhirnya mertuanya itu meminta ilmu kepada menantunya ini. Ya, ini saking keistimewaannya, kehebatannya ulama-ulama. Di saat zaman-zaman sekarang ini kan yang diutamakan dunia sudah ya. Kalau lulusan SD sekian, kalau lulusan SMP wah harus sekian, harus pilih-pilih. Yang dipilih apa? Itu dunianya. Sampai ada kisah lucu ya, yang mana di saat ada seseorang yang ingin meminta anaknya seseorang ya, akhirnya ditanya, pasti sekarang ini yang ditanya apa pekerjaanmu? Pasti seperti itu ya. Nah akhirnya di saat menanyakan apa pekerjaanmu, jawabannya seseorang ini apa? Aku tukang parkir. Tukang parkir. Ada, ditolak tukang parkir. Ternyata dengan tawaduknya dia bilang tukang parkir. Ternyata kerjanya apa? Tukang parkirnya kapal laut. Oh, tukang parkirnya kapal laut ini ngalang-ngalain pegawai negeri. Setiap parkir, bukan tukang parkir kartisan di pasar, bukan. Tapi tukang parkirnya kapal. Setelah tahu bahwasanya ini kerjanya tukang parkirnya kapal, waduh, ya wis bilang, nah ini menunjukkan bahwasanya sekarang yang dilihat itu materi. Kalau enggak kaya enggak mau, harus kaya. Terus kerjanya apa? Harus ya, seperti itu. Tapi kalau Habib Muhammad bin Qutban enggak. Habib Muhammad bin Qutban apa? Kalau tidak orang berilmu aku enggak akan kasihkan. Karena yang dipikir akhiratnya. Kalau orang memfikirkan 63 tahun ke depan, ya cuma dunia. Tapi Habib Muhammad bin Qutban yang dipikirkan 100 tahun, 200 tahun, sampai besok di alam lain, sampai di akhirat bagaimana nasib anakku yang tak kasihkan ini. Nah, ini kasihan ya. Ini menunjukkan kecintaan orang tua kepada anak. Dipilih ya, dipilih. Sampai dikisahkan katanya begini Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang memilih mertua menantu ataupun jodoh ya, yang mana itu dengan urusan agama, dengan niat karena agamanya, yang dipilih karena agamanya, maka dia akan selamat dan akan mendapatkan yang lainnya. Itu dikisahkan dari Al-Imam Asy-Syaikh Al-Kharizi. Ini seorang ulama yang masyhur, di antaranya pencetus algoritma, ilmu algoritma. Pernah sekolah? Ya, ada yang namanya ilmu algoritma. Nah, itu lulus SD SMP. SMA. Ya. Jadi paham ya, ilmu algoritma, ya matematika, yaitu bernama Al-Imam Asy-Syaikh Al-Kharizi. Beliau mengatakan, kalau perempuan itu, mengibaratkannya, kalau perempuan itu memiliki agama di dalam dirinya, maka dikasihlah angka 1 kepada perempuan tersebut. Tulis 1. Kemudian di saat perempuan itu memiliki agama, dikasih angka 1. Terus kedua, di saat perempuan itu memiliki nasab yang bagus, yaitu anaknya orang dermawan, anaknya orang bangsawan semuanya, dikasih angka 0 di depannya, menjadi 10. Ya, kan 1 kan tadi agamanya. Kemudian karena ada tambahan anaknya bangsawan, dikasih angka 0, yaitu menjadi 10. Ya, 1 0 jadi 10. Terus kemudian dilihat perempuan tersebut memiliki
nilai-nilai akhlaknya yang baik semuanya, kecerdasan semuanya, kecerdasan pangkatnya dikasih 0 lagi, jadi 100. Ditambah lagi perempuan itu memiliki paras yang cantik, dikasih 0 lagi menjadi 1000. Akan tetapi di saat perempuan itu semua yang dimiliki itu hilang di antara yang satu itu, yaitu apa? Ilmu agamanya, maka yang angka 1 ini dihilangkan juga. Menjadi berapa? 0. Jadi main pada ada apa-apanya. 0. Tidak ada hasilnya. Akan tapi di saat ditambahkan yang di pertama itu, yaitu tentang agamanya, maka menjadi 1. Akhirnya 1 0 jadi 10, ditambah 0 lagi menjadi 100, tambah 0 lagi menjadi 1000. Ya, meskipun semua itu didapat, akan tapi tanpa adanya 1 yang di depan ini, yaitu agama, maka tetap nilainya 0. Katanya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Khwarizmi, yaitu pencetus ilmu algoritma. Ya, ini jadi jawabannya juga matematika. Paham ya? Ya, ini bisa membuat motivasi, ya, motivasi ya, saya pribadi, antum semuanya buat motivasi. Agar kita itu yang difikirkan bukan hanya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, tapi besok. Gitu katanya Rasulullah, iyyakum wa khadra'ud diman. Asete itu ya. Asete. Al-mar'atul jamilah wa mab'usu. Ya, semoga kita diselamatkan, diberikan keistimewaan selamat dunia dan akhirat. Ya.